Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kembali lagi ke channel Feby. Kali ini aku akan bahasin buat kalian soal TWK Terhad Integritas CPNS 2019-2020. Kita langsung aja membahas soal-soal TWK-nya. Ini khusus yang integritas ya teman-teman. Di sini ada 50 soal yang sangat beragam sekali. Yang sayang banget jika kalian lewati. Lanjut nomor 26. ICW sebagai lembaga swadaya masyarakat merupakan organisasi anti korupsi yang memiliki prinsip kecuali A. Independen, B. Akuntabilitas, C. Integritas, D. Subjektivitas, E. Profesionalitas. Jawabannya adalah D. Subjektivitas. Pembahasannya, yang bukan prinsip ICW sebagai lembaga swadaya masyarakat adalah subjektivitas. Lanjut nomor 27. Salah satu strategi jangka panjang KPK dalam membangun integritas nasional adalah A. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan pemerintah. B. Memberikan motivasi kepada pemimpin untuk bekerja secara efisien. C. Membangun infrastruktur untuk membantu kinerja aparatur secara efisien. D. Membangun dan mendidik masyarakat tentang bahaya korupsi. E. Menindak segala bentuk tindak pidana korupsi. Jawabannya adalah D. Membangun dan mendidik masyarakat tentang bahaya korupsi. Pembahasannya, strategi jangka panjang KPK dalam membangun integritas adalah untuk membangun dan mendidik masyarakat tentang bahaya korupsi. Lanjut nomor 28. Perilaku berikut yang menerangkan tindakan budaya korupsi terlihat pada A. Seseorang menyerobot antrian tiket. B. Tidak membuat KTP di kelurahan. C. Membuang sampah tidak pada tempatnya. D. Ikut dalam pembuatan SIM massal. E. Memberi informasi palsu pada negara. Jawabannya adalah D. Ikut dalam pembuatan SIM massal. Pembahasannya, pembuatan SIM massal biasanya menyalahi aturan dan wewenang yang ada dalam peraturan pembuatan SIM. Penyalahgunaan wewenang ini termasuk dalam tindakan budaya korupsi. Nomor 29. Berikut yang termasuk lembaga anti korupsi non-pemerintah kecuali A. Indonesian Corruption Watch, B. Kontras, C. Impartial, D. KPK, E. KPAI. Jawabannya adalah D. Pembahasannya, KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara yang dibentuk oleh pemerintah. Bersifat lembaga independen tetapi berkewajiban melaporkan dan bertanggung jawab kepada Presiden dan DPR. Lanjut nomor 30. Nomor 30. Nilai kejujuran, toleransi, dan kepedulian merupakan nilai yang terkandung dalam masyarakat yang ditinjau dari sisi A. Sosial budaya, B. Kemanusiaan, C. Agama, D. Adat istiadat, E. Personal. Jawabannya adalah A. Sosial budaya. Pembahasannya, nilai kejujuran, toleransi, dan kepedulian
merupakan nilai yang terkandung dalam masyarakat dari sisi sosial budaya. Karena sejatinya masyarakat adalah manusia dengan karakter kemanusiaan yang membutuhkan manusia lain untuk bersosial sehingga diperlukan kejujuran, toleransi, dan kepedulian. Nomor 31. Konsep integritas nasional yang dikonsepsikan oleh KPK terdiri atas A. 5 nilai, B. 7 nilai, C. 9 nilai, D. 11 nilai, E. 13 nilai. Jawabannya adalah C. 9 nilai. Pembahasannya, konsep integritas yang dikonsepsikan oleh KPK untuk menunjukkan manusia yang berintegritas terdiri atas 9 nilai. Nomor 32. Efektivitas penyelesaian tindak pidana korupsi oleh KPK dilakukan melalui A. Pendidikan anti korupsi sejak dini, B. Operasi tangkap tangan, C. Regulasi hukum dan lembaga anti korupsi, D. Survei lembaga negara, E. Sosialisasi bahaya laten korupsi. Jawabannya adalah B. Operasi tangkap tangan. Pembahasannya, efektivitas penyelesaian tindak pidana korupsi dapat dilakukan KPK dengan cara operasi tangkap tangan atau OTT. Karena secara hukum, OTT tidak dapat dibantah terkait dengan tindakan korupsi. Nomor 33. Maksud dari etika penegakan hukum berkeadilan adalah A. Menumbuhkan tertib sosial, ketenangan, dan peraturan hidup bersama. B. Meningkatkan kesadaran hukum bagi sesama tanpa pandang bulu. C. Persamaan di muka hukum. D. Kepastian hukum bagi seluruh warga negara. E. Bersumber pada Pancasila demi terciptanya keadilan sosial. Jawabannya adalah A. Menumbuhkan tertib sosial, ketenangan, dan peraturan hidup bersama. Pembahasannya, etika penegakan hukum berkeadilan merupakan cara untuk menumbuhkan tertib sosial, ketenangan hukum, dan peraturan hidup secara bersama berasas keadilan. Nomor 34. Integritas selalu berkaitan dengan kredibilitas, di mana kredibilitas menyangkut tentang keterampilan atau kemampuan. Sedangkan integritas berkaitan dengan A. Kepribadian, B. Hati, C. Perilaku, D. Skills, E. Pengetahuan. Jawabannya adalah B. Hati. Pembahasannya, integritas memiliki cakupan dalam urusan hati yang mencakup kejujuran, komitmen, mutu, dan sifat. Nomor 35. Sumpah setia terhadap NKRI dan Pancasila merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pejabat negara. Dasar sumpah tersebut bagi seorang ASN adalah A. Pancasila sebagai wawasan hidup bangsa, B. Pejabat negara harus setia terhadap NKRI, C. Pancasila merupakan landasan hukum bangsa, D. NKRI dan Pancasila adalah warisan budaya bangsa, E. Pancasila penting dalam membentuk perilaku ASN. Jawabannya adalah A. Pancasila sebagai wawasan hidup bangsa. Pembahasannya, landasan pengambilan sumpah setia terhadap NKRI dan Pancasila bagi ASN adalah Pancasila ditempatkan sebagai pandangan hidup. Sehingga dalam praktik penyelenggaraan negara, para ASN dapat memiliki wawasan hidup bangsa, hakikat, nilai, dan moralitas untuk membangun karakter. Lanjut nomor 36.
Keutamaan seorang ASN sebagai pejabat publik harus berintegritas tinggi pada nilai A. Kejujuran, B. Kedisiplinan, C. Tanggung jawab, D. Kepedulian, E. Pelayanan publik. E. Pelayanan publik. Jawabannya adalah A. Kejujuran. Pembahasannya, keutamaan seorang pejabat publik atau ASN harus memiliki sifat yaitu kejujuran. Lanjut nomor 37. Penegakan hukum khusus tindak korupsi menganut asas A. Lex specialis derogat legi generali, B. Lex superior derogat legi emperor, C. Equality before the law, D. Lex posterior derogat legi priori, E. Lex imperfecta. Jawabannya adalah A. Lex specialis derogat legi generali. Pembahasannya, kekhususan tindak pidana korupsi dianut dalam asas Lex specialis derogat legi generali. Artinya, peraturan khusus menggantikan peraturan umum. Tindakan korupsi merupakan salah satu tindak kejahatan yang terkategori tindakan khusus. Lanjut nomor 38. KPK sebagai lembaga khusus tindak pidana korupsi memiliki andil dalam perkara korupsi terutama dalam bidang A. Penuntutan, B. Penyidikan, C. Penuntutan sekaligus penyidikan, D. Pemutusan perkara, E. Penyidikan sekaligus pemutusan perkara. Jawabannya adalah C. Penuntutan sekaligus penyidikan. Pembahasannya, sebagai lembaga independen anti korupsi, KPK memiliki kewajiban khusus, yaitu KPK bertindak tidak hanya sebagai penyelidik atau penyidik, tetapi sekaligus penuntut dalam perkara tindakan korupsi. Nomor 39, berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Pasal 13, KPK memiliki kewenangan terhadap penyelenggara negara atau PN dalam A. Pelaporan tindak korupsi, B. Penindakan tindakan korupsi, C. Pendaftaran dan pelaporan kekayaan penyelenggara negara, D. Audit penyelenggara negara, E. Menyadap komunikasi penyelenggara negara. Jawabannya adalah C. Pendaftaran dan pelaporan kekayaan penyelenggara negara. Pembahasannya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Pasal 13 huruf A, yang diberikan kewenangan KPK adalah pendaftaran dan pelaporan kekayaan penyelenggara negara. Lanjut nomor 40. Ada 9 nilai integritas dalam anti korupsi yang terbagi dalam 3 aspek, yaitu A. Inti, sikap, dan etos kerja, B. Personal, perilaku, dan norma, C. Kepribadian, agama, dan etos kerja, D. Nilai, norma, dan kepribadian, E. Inti, personal, dan sikap. Jawabannya adalah A. Inti, sikap, dan etos kerja. Pembahasannya, 9 nilai pokok integritas dalam anti korupsi terbagi menjadi 3 aspek, yaitu inti, sikap, dan etos kerja. Lanjut nomor 41. Integritas berdasarkan kompetensi KPK memiliki pengertian bahwa A. Bertindak sesuai perkataan dan tindakan sesuai dengan nilai secara konsisten, B. Mutu, sifat, dan keadaan yang digambarkan secara utuh yang memancarkan kewibawaan, C. Patuh pada kode etik dalam perkataan dan perbuatan, D. Berkepribadian utuh yang merujuk pada nilai moral dan etika,
E. Kepribadian yang membawa marwah bangsa dan negara sebagai identitas nasional. Jawabannya adalah A. Bertindak sesuai perkataan dan tindakan sesuai dengan nilai secara konsisten. Pembahasannya, integritas berdasarkan kompetensi KPK adalah bertindak sesuai dengan perkataan dan tindakan sesuai dengan nilai secara konsisten. Lanjut nomor 42. Nilai-nilai berikut yang termasuk dalam nilai anti korupsi pada aspek etos kerja adalah A. Jujur, tanggung jawab, dan adil. B. Tanggung jawab, peduli, dan mandiri. C. Kerja keras, mandiri, dan sederhana. D. Adil, berani, dan peduli. E. Jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Jawabannya adalah C. Kerja keras, mandiri, dan sederhana. Pembahasannya, nilai yang termasuk dalam nilai anti korupsi pada aspek etos kerja adalah nilai kerja keras, mandiri, dan sederhana. Nomor 43. Sikap yang mencerminkan kesatuan antara pengetahuan, perkataan, dan perilaku dikenal sebagai A. Jujur, B. Disiplin, C. Tanggung jawab, D. Adil, E. Berani. Jawabannya adalah A. Jujur. Pembahasannya, sikap jujur merupakan kesatuan antara pengetahuan, perkataan, dan perilaku. Lanjut nomor 44. Prinsip untuk mencegah tindakan korupsi perlu ditanamkan sejak dini, kecuali A. Akuntabilitas, B. Kewajaran, C. Transparansi, D. Kontrol kebijakan, E. Kritis. Jawabannya adalah E. Kritis. Pembahasannya, yang bukan prinsip-prinsip tindakan anti korupsi adalah kritis. Karena budaya kritis sejatinya untuk kontrol sosial. Lanjut nomor 45. Setiap pegawai harus membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memberikan informasi secara jujur, benar, dan tidak diskriminatif terhadap masyarakat karena menganut asas A. Proporsionalitas, B. Efektivitas, C. Kepentingan umum, D. Keterbukaan, E. Tertib penyelenggara negara. Jawabannya adalah D. Keterbukaan. Pembahasannya, setiap pegawai harus memenuhi hak masyarakat dan membuka diri terkait informasi yang diberikan kepada masyarakat secara jujur, benar, dan tidak diskriminatif karena pegawai memiliki asas keterbukaan yang diatur dalam undang-undang. Selanjutnya nomor 46. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, aparatur daerah diatur dalam asas-asas berikut, kecuali A. Asas kepastian hukum, B. Asas proporsionalitas, C. Asas akuntabilitas, D. Asas kepentingan umum, E. Asas sektoral. Jawabannya adalah E. Asas sektoral. Pembahasannya, berikut beberapa asas aparatur daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Asas kepastian hukum. Asas tertib penyelenggara negara. Asas kepentingan umum. Asas keterbukaan. Asas proporsionalitas.
asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi, asas efektivitas. Jadi, asas sektoran tidak termasuk ke dalam asas aparatur daerah yang diatur dalam undang-undang. Selanjutnya nomor 47, survei terhadap institusi perlu dilakukan untuk menjamin kinerja pegawai bahkan lembaga tersebut secara internal ataupun eksternal. Manfaat lain perlunya survei integritas pegawai adalah A. Sebagai kontrol kinerja pegawai dalam institusi. B. Sebagai pembentuk karakter yang ingin dicapai oleh institusi terhadap pegawai. C. Modal perencanaan pembangunan sumber daya manusia. D. Menjadi bahan evaluasi kerja untuk menghindari tindakan korupsi. E. Menjamin tanggung jawab institusi untuk menjaga muruah. Jawabannya adalah D. Menjadi bahan evaluasi kerja untuk menghindari tindakan korupsi. Pembahasannya, manfaat lain dalam survei integritas pegawai selain mengetahui kinerja pegawai dan institusi secara internal atau eksternal adalah menjadi bahan evaluasi kinerja untuk menghindari indikasi tindakan korupsi. Nomor 48, pelaksanaan tugas pegawai dalam melayani harus dilandaskan pada perilaku transparan, akuntabel, dan bebas korupsi. Merupakan pengertian dari A. Integritas internal. B. Integritas eksternal. C. Integritas proporsional. D. Integritas konseptual. E. Integritas struktural. Jawabannya adalah B. Integritas eksternal. Pembahasannya, integritas eksternal adalah sejauh mana pelaksanaan integritas pegawai dalam melaksanakan tugasnya dalam melayani secara transparan, akuntabel, dan bebas korupsi. Selanjutnya nomor 49. Berikut ini yang bukan sebagai komponen untuk membangun sumber daya manusia dalam institusi agar memiliki integritas tinggi adalah A. Promosi. B. Mutasi. C. Rekrutmen. D. Seminar. E. Prestasi kerja. Jawabannya adalah D. Seminar. Pembahasannya, seminar yang dimaksudkan dalam instansi merupakan cara untuk meningkatkan kinerja, bukan membangun integritas. Selanjutnya nomor 50, nomor terakhir. Perlunya transparansi kinerja agar terhindar dari konflik kepentingan dan cara terbaik untuk menghindar dari tindakan penguapan merupakan kegiatan untuk membentuk A. Sistem anti korupsi. B. Budaya organisasi. C. Pengelolaan sumber daya manusia. D. Pengelolaan anggaran. E. Karakter pegawai instansi. Jawabannya adalah B. Budaya organisasi. Pembahasannya, budaya organisasi dalam integritas nasional sebagai cara kerja dapat dibentuk melalui A. Transparansi anggaran. B. Menghindarkan konflik kepentingan. Selanjutnya, menghindarkan penyalahgunaan wewenang atasan. Oke. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Itulah 50 soal tentang integritas diri yang bisa kita ulang-ulang lagi pembahasannya. Semoga teman-teman bisa memahami dan semoga teman-teman terbantu. Terus makin banyak bang soalnya tentang integritas diri. Ini persiapan untuk TWK.
Semoga teman-teman semuanya lulus dalam tes CPNS ini. Aku doain semoga lulus. Terus aku harap teman-teman yang belum subscribe juga kasih subscribe untuk channel aku, biar teman-teman tidak ketinggalan dengan informasi baru dan video-video terbaru aku. Dan bagi teman-teman yang udah subscribe, aku ucapin terima kasih banyak. Semoga channel aku bisa memberikan manfaat yang banyak buat teman-teman semuanya. Terus jangan lupa share juga ke teman-teman yang lainnya agar banyak yang mendapat manfaat dari video ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.